Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan bagaimana tahapan startup business plan. Jadi simak videonya ya. Jadi teman-teman, kita akan menjelaskan gimana sih persiapan membuat bisnis startup itu. Jadi hal pertama yang perlu kita persiapkan yaitu niat. Setiap orang ketika akan memulai sesuatu yang baru pasti akan merasa ragu dengan kemampuan yang dimilikinya. Mungkin kalian juga sering berpikir seperti itu. Pasti sering muncul pertanyaan, apakah bisnis kita akan diminati? Apakah akan mendapatkan banyak laba? Berapa lama bisnis kita akan bertahan? Keraguan semacam itu mungkin akan sering kita pikirkan. Pemikiran ini sangatlah wajar, setidaknya membuktikan bahwa kita masih memikirkan masa depan dari keputusan kita. Selanjutnya kita akan menentukan ide bisnis. Ide bisnis merupakan hal yang sangat sulit dilakukan bagi sebagian pebisnis. Kenapa? Karena sebagian orang memiliki kekhawatiran akan bisnis yang akan dijalaninya. Kuncinya adalah fokus. Fokuslah dengan apa yang kalian kerjakan dan ada di sekitar kalian. Ketahuilah bahwa startup yang berhasil biasanya berawal dari pemecahan masalah sehari-hari. Nggak percaya? Kita ambil contohnya adalah Google. Awalnya Google bertujuan untuk membuat situs pencarian yang lebih cepat dan sederhana dibanding search engine yang sedang eksis di masa itu, yaitu Yahoo. Sebagai jawabannya, Google menawarkan keunggulan tampilan tanpa iklan. Sementara Yahoo masih penuh dengan iklan sehingga lebih berat saat diakses. Selain itu, Google mampu mengindeks lebih dari sebuah web dan dengan menyertakan peringkat hasil pencarian yang menggunakan link. Akhirnya banyak pengguna Yahoo yang move on ke Google. Dari ide sederhana itu, Google mampu meraup keuntungan miliaran dolar per tahunnya. Menarik kan? Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan yaitu membentuk sebuah tim. Dalam suatu bisnis, tentunya tidak hanya satu kemampuan saja yang diperlukan. Terdapat banyak bagian atau divisi yang diperlukan saat mendirikan bisnis. Dan belum tentu semua bagian itu dapat dilakukan dengan kita sendiri. Kita memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam suatu hal yang tidak kita miliki. Untuk saling melengkapi, itulah gunanya kita membentuk sebuah tim. Selanjutnya, kita akan membuat bisnis plan. Setiap akan memulai suatu bisnis, lebih baik kita membuat bisnis plan terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran bisnis yang akan kita rintis. Dengan adanya bisnis plan ini, kita dapat menjembatani antara ide dengan kenyataan dan dapat lebih mudah dalam menjalankan bisnis. Kita dapat menyesuaikan kinerja bisnis dengan deskripsi dari bisnis plan yang telah dibuat. Selain itu, untuk lebih mudah mendapatkan investor. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana langkah memulai bisnis startup. Kita akan menjelaskan tahapan umum yang akan dilakukan untuk memulai bisnis startup. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah mencari ide. Pada kurva sebelumnya, ide berada pada posisi kurva di angka 0. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dengan adanya dana, sehingga kurva akan merangkak naik saat memasuki pasar. Karena saat itu adalah saat yang tepat untuk mencari investor. Dari ide yang telah dibuat sebelumnya, kini adalah tahap pengembangan produk, di mana kita akan meminta kritik dan saran kepada customer mengenai produk yang kita miliki untuk dapat dievaluasi agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah marketing time atau pelaksanaan promosi. Promosi dilakukan beriringan dengan peluncuran produk dengan membuat iklan di internet dan sosial media. Selanjutnya ada masa perkembangan startup yang dibilang pesat yang disebut dengan rapid growth, di mana saat penjualan dan laba meningkat dengan cepat karena produk sudah dikenal di masyarakat. Setelah memasuki masa indah rapid growth, maka startup mulai memasuki masa kematangannya. Investor yang telah pergi dengan uangnya akan digantikan oleh bank yang mendanai startup. Selanjutnya, pada tahap steady growth or decay, akan ada dua pilihan, yaitu yang pertama, perusahaan akan tetap bertahan dengan keuntungan yang tidak sebanyak sebelumnya, atau terjadi penurunan hingga perusahaan mati. Kematian mungkin terjadi akibat kunonya produk yang kita miliki sehingga tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi, semuanya bergantung pada kemampuan kita untuk mengelola startup yang kita miliki.